Perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah kepada Nyonya M, lansia perempuan berusia 80 tahun dengan masalah demensia dan riwayat hipertensi. Pemeriksaan TTV didapatkan TD 160 per 100 mmHg, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, dan suhu 30 derajat Celcius. Nyonya M, 80 tahun tinggal bersama dengan Nyonya Y, 45 tahun, yang merupakan anak kandung. Tuan T, 46 tahun, adalah menantu, dan anak J, 18 tahun, yang merupakan cucu Nyonya M. Pada saat kunjungan pertama perawat, Nyonya M nampak kesulitan berkomunikasi, kesulitan berbahasa dan bertutur kata, dan kebingungan dengan kedatangan perawat. Nyonya Y mengatakan, Nyonya M sering gelisah dan marah-marah serta lupa meletakkan barang, kemudian menuduh anggota keluarga lain yang menyembunyikan. Selain itu, keluarga mengatakan sering kesal dengan perilaku Nyonya M, namun tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi tersebut. Assalamualaikum Nek Linda, Ibu Sakina, dan Bapak Syarif. Waalaikumsalam, Dek. Bagaimana kabar Nek, Pak dan Bu? Masih kita ingat ya? Bukan Kika yang pernah datang periksa Kak itu hari. Iya, Mak itu. Ini itu perawat Egi yang periksa Ki kemarin. Iya, betul Bu. Saya perawat Egi dari Puskesmas A yang periksa Ki sekitar 2 minggu yang lalu. Oh iya, aku ingat nih. Nah, Nek, Pak, Bu, tujuanku ke sini mau tanya-tanya Ki tentang masalah kesehatan Tak sama hubungannya juga dengan keluarga Tak. Bisa ji, Nek, Pak dan Bu? Iya, Dan, apa Ji? Iya, bisa ji. Mungkin waktunya sekitar 10-20 menit. Nggak apa-apa ji, Nek, Pak, Bu. Tidak ada ji, kita kerja. Iya, tidak ada ji. Oh iya, di pertemuan sebelumnya kan dari hasil pemeriksaan, kalau didapat masalah kesehatannya Nenek Linda ini ternyata mulai terbatas daya ingatnya dan tekanan darahnya juga tinggi Ki. Iya, Dek. Nah, jadi Nek, Pak, dan Bu, saya mau fokus tanya-tanya Ki masalah kesehatan yang dialami Nenek Linda dengan keluarga Tak. Jadi bisa saya mulai Nek, Pak, dan Bu? Iya, boleh. Bagaimana peranannya Nenek Linda biasa di masyarakat? Maksudku, apakah sering Ki ikut kegiatan-kegiatan atau kumpul-kumpul dengan tetangga sekitar? Yang ku ingat itu sesekali Ji, Dek, agak jarang memang mamaku pergi kumpul-kumpul dengan tetangga. Kalau yang sering ikut kumpul-kumpul begitu, sayang itu, Dek. Istriku memang yang sering ikut kumpul-kumpul dengan tetangga, Dek. Oh iya, jadi hanya sesekali Nenek Linda ikut ke kumpul-kumpul dan yang sering ikut itu Ibu Sakinah. Iya. Sebelumnya pernah ada konflik atau pernah Kika berkelahi begitu dengan tetangga Tak? Alhamdulillah tidak pernah ji, Dek. Aman-aman ji orang di sini. Iya, Dek, baik-baik semua aja juga orang di sekitar sini. Oh iya, sudah berapa lama Ki sekeluarga tinggal di sini? Ya sudah lama sekali nih, Dek. Iya, Dek, sudah lama sekali nih. Saya dari ku lahir di sini. Di sini memang, Nak, Dek. Mungkin sekitar 45 tahun. Ya. Bagaimana menurut Tak lingkungan di sekitar sini? Aman-aman jika atau ada masalah yang mungkin berpengaruh dengan kesehatannya Nek Linda dan sekeluarga? Aman-aman ji, Dek. Iya, Dek, aman-aman ji. Itu orang-orang di sini dari dulu suka keringkan ikan pakai garam begitu, Dek. Kita tahu ji mungkin ikan kering atau ikan asin, Di. Iya, Bu, saya tahu ji. Nah, jadi saya juga sekeluarga memang suka makan ikan kering. Jadi sekalinya dicek ternyata tinggi tekanan darahnya.
Jadi suka Ki makan ikan kering sekeluarga di, apalagi orang-orang sekitar di sini juga suka makan ikan kering juga. Iya, Dek. Kalau jalanan sekitar sini bagaimana? Sering Ki kah berdebu atau bagaimana? Tidak Ji, Dek. Karena jarang Ji juga lewat kendaraan di sekitaran sini. Ya Pak, berapa orang Ki kah tinggal dalam serumah? Ada 4 orang. Kalau boleh tahu siapa semua itu Pak yang tinggal? Mertuaku, ini Nenek Linda, saya, aku sama anakku juga. Ya, kalau misalnya ada masalah-masalah tak di keluarga atau ada mau dilakukan begitu, siapa yang biasa ambil keputusan kayak kita harus begini atau kita harus begitu? Siapa yang biasa ambil keputusan? Oh iya, Dek. Biasanya itu menantu Ji. Iya, suamiku paling sering, Dek, kayak arahkan begitu. Ya, berarti Bapak Syarif di yang paling dominan kalau ada keputusan yang mau diambil begitu di. Iya, Dek. Bagaimana pengaruhnya penyakitnya Nenek Linda dengan keluarga? Misalnya mungkin ada masalah-masalah lain yang sebelumnya tidak ada di keluarga, tapi jadi karena ada penyakitnya Nenek Linda, jadi ada itu masalah. Itu Ji biasa, Dek. Ini mamaku sering sekali gelisah dan marah-marah. Biasa juga dia lupa di mana dia simpan barangnya seperti jilbabnya begitu. Kalau tidak dia dapat nih, biasa dia tuduh-tuduh anakku sembunyikan. Biasa juga nama Raya anakku. Apa yang biasa kita lakukan ke Nenek Linda kalau begitu, Bu? Sering biasa jengkel begitu. Apalagi anakku itu karena sering dituduh-tuduh disembunyikan barang-barangnya, tetapi tidak bisa juga berbuat apa-apa, Dek, karena penyakitnya Mi juga begitu, sering lupa, apalagi ada juga tekanan darah tingginya. Begitu di bagaimana biasa hubungannya atau komunikasinya Nenek Linda dengan keluarga? Baik, cuma itu agak susah berbicara atau susun kata-katanya. Iya, seperti itu, Dek. Kayak kemarin kita lihat nih juga waktu pertama kali datang ke sini agak susah bicara atau susun kata-katanya. Ya, ingat Ki. Bingung-bingung Ki juga Nenek Linda sewaktu ku pertama kali ke sini. Apa ada keluhan-keluhannya Nenek Linda akhir-akhir ini? Itu Ji, Dek. Sering Kak gelisah aku rasa. Sering juga naik emosinya, Dek, marah-marah begitu. Gelisah karena apa Ki biasa, Nek? Tidak aku tahu juga. Kadang Ji tiba-tiba Kak gelisah, Dek. Pernah Ki periksa keluhan tak ke puskesmas kah atau ke rumah sakit? Belum, Dek. Tidak. Iya, kayaknya terakhir itu waktu kita periksa 2 minggu yang lalu. Oh iya, itu biasa sering Ki marah-marah begitu. Apa ada pengaruhnya dengan pikiran tak begitu atau bagaimana? Iya, Dek. Kadang Kak marah-marah begitu karena pusing maka juga. Karena aku lupa di mana aku simpan barang-barangku tuh. Kalau komunikasi atau hubungan tak dengan orang sekitar bagaimana? Tidak ada masalah, Dek. Cuma memang karena sudah tua mak juga jadi biasa aku lupa-lupa namanya. Ya begitu Nek. Nah, kalau boleh tahu ini penyakit tak apakah naganggu juga ibadah tak kah atau jadi sering Ki lupa jam ibadah atau bagaimana Nek? Untuk ibadah tidak, Dek. Iya, biasa juga saya ingat, Dek. Iya, Bu. Setelah saya tanya-tanya kisah keluarga, saya menyimpulkan ada berbagai macam masalahnya di. Mohon kita koreksi kalau kita atau kita benarkan kalau seandainya saya ada salah di situ. Yang pertama itu sering tiba-tiba gelisah akhir-akhir ini di, betul seperti itu Nek? Iya. Terus yang kedua sering juga marah-marah sama anggota keluarga tadi. Iya, Dek.
Terus yang ketiga lagi, biasa juga lupa di mana kita simpan barang-barang tak, dan kita tudung yang anggota keluarga yang lain yang sembunyikan. Betul seperti itu, Nek. Iya, iya deh, betul Mi. Nah, sama yang terakhir, tekanan darah tak tinggi Ki karena suka Ki juga makan ikan kering atau ikan asin, toh Dek atau Nek. Iya. Jadi Bu, Pak, tadi sudah saya jelaskan Ki 4 masalahnya Nenek Linda. Nah, menurut Kak, masalah yang mana Mi paling mengganggu supaya bisa Ki segera sama-sama selesaikan Ki? Iya, kalau menurut saya itu gara-gara sering lupa mamaku, jadi sering nih sedek marah-marah, makanya itu biasa naik tekanan darahnya. Oh iya Bu, jadi tadi itu yang keluhannya Nenek tadi sering Ki cepat emosi, jadi tinggi tekanan darahnya, sama sering Ki lupa di mana simpan barangnya, Di. Iya, Dek. Kalau menurut Tak, Nek, apa yang kita ketahui tentang tekanan darah tinggi, Tak, Nek? Yang ku tahu itu kalau naik tekananku biasanya sering Kak rasa pusing-pusing. Apalagi kalau sudah Mak juga makan ikan kering. Oh iya, Nek. Begitu, Ki. Memang kalau tekanan darah tinggi, Ki. Tapi bagaimana dengan pola makan tak teratur, Ji? Tidak, Dek. Mertuaku ini jarang sekali makan. Iya, Dek, jarang makan mamaku. Oh, begitu, Di. Kenapa Ki jarang makan, Nek? Tidak enak Ki, Dek, makanannya. Tidak asin Ki, tidak pedas mie juga. Tidak ada memang rasanya. Begitu memang mamaku, Dek, kalau makan Ki itu tambahin mie lagi sedek Pak. Garam, padahal sudah sesuai takaran nih ku masak. Oh, jadi begini, Nek. Saya luruskan, Di. Kan punya Ki rawat tekanan darah tinggi, toh. Jadi harus Ki kurangi konsumsi garam, tak. Kalau berlebihan Ki cara tak konsumsi itu bisa-bisa kambuh lagi tekanan darah tinggi, tak. Oh iya, Dek, nanti saya atur lagi pola makannya mamaku. Iya, Bu. Terus apa yang kita ketahui tentang yang sering Ki lupa-lupa di mana kita simpan barang tak itu? Kalau yang bilang orang sering Ki lupa begitu, pikun nih Ki, Dek. Karena tua Mak juga tuh. Ada lagi yang kita tahu tentang tekanan darah tinggi atau pikun? Nggak boleh Kak Bedek marah-marah. Betul sekali, Nek. Jadi harus juga kontrol ke emosi kita, karena itu juga bisa menyebabkan naik lagi tekanan darah. Terus kalau kita, Bu, Pak, mungkin ada lagi yang kita ketahui tentang tekanan darah tinggi atau yang bilang Nenek tentang pikun. Yang pernah aku baca, Dek, ada beda istilah demensia. Lupa-lupa begitu. Tapi beda pengertian sama pikun. Tapi kulupai juga bagaimana bedanya karena tidak terlalu paham Kak juga sama keluhannya Nenek. Terus tekanan darah tinggi itu sering Kak juga dengar itu kalau ada pemeriksaan tensi begitu, tensinya itu lebih Ki 100 darah tinggi itu katanya. Begitu di Pak, itu informasi tentang tekanan darah tinggi dan demensia itu kita tahu dari mana Pak? Pernah Kak baca-baca di internet deh. Sama sering Kak dengar cerita-ceritanya bapak-bapak yang ada di kompleks. Begitu di Pak. Kalau Nenek tahu informasi tekanan darah tinggi dan pikun itu dari mana, Nek? Dari orang-orang jadi dengar di puskesmas juga sering Kak baca sama dengar juga orang cerita toh. Terus keluarga aku juga di rumah sering bilangi Kak pikun-pikun karena aku lupa di mana kali letakkan barangku, baru ku meraih juga mereka toh. Oh iya, Nek. Nenek kalau misalnya ada Ki orang yang mau bantu Ki untuk atasi keluhan-keluhan tadi, mau jadi Ki dirawat, Nek? Iya Dek, mau jak dirawat karena ndak enak sekali kurasa Dek. Sering Kak gelisah kurasa. Oh iya, Nek. Ibu dan Bapak mau jadi kalau ada orang yang mau bantu arahkan Nenek supaya bisa kita atasi keluhannya, Nenek. Saya enggak apa-apa aja, asal bisa Ki enak rasa Nenek. Kasihan sekali Kak lihat Ki kesakitan, Dek.
Iya, nenek biasa kalau sementara Ki sakit begitu, kalau gelisah sama Ki atau marah-marah sama Ki, apa yang kita lakukan, Bu? Aku kasih minum Ki obat deh, obat dari puskesmas. Lalu saya suruh Ki istirahat. Ada dikasihkan obat-obat tradisional atau ada lain yang kita kasih ke nenek? Nggak ada Ji, Dek. Begitu di Bu. Nenek kan sering Ki merasa gelisah sama sering Ki marah. Apa yang kita lakukan Nek supaya nyaman Ki kalau di rumah? Sering jak jalan-jalan di halaman rumahku, siram tanaman hiasku supaya enak kurasa, atau biasa juga langsung jak tidur kalau ndak enak sekali mi kurasa tuh. Begitu di Nek. Menurut tak bagaimana perasaan tak Nek kalau habis Ki jalan-jalan di halaman rumah tak Nek, atau habis Ki sirami tanaman tak, atau misalnya habis Ki istirahat, bagaimana perasaan tak? Menurutku lumayan tenang mi aku rasa itu dari gelisah-gelisah begitu deh, sama agak lega mi kurasa dari rasa marah-marahku. Ada mungkin yang lain kita lakukan Nek kalau di rumah? Nggak ada jadi paling tidur sambil nonton TV atau main kak sama cucuku. Ibu selain ke puskesmas, biasanya kalau ada layanan pemeriksaan begitu, sering Ki bawa nenek ke sana, Bu? Tidak jarang Kak ikut kalau yang begitu Dek, karena kalau yang begitu biasa banyak sekali orang antri, jadi takutnya cepat capek nenek kalau menunggu. Begitu diri Bu. Nah, begini Bu, Pak Di, saya luruskan sedikit. Tadi ada sempat Bapak bilang demensia Pak Di. Nah, demensia itu beda Ki sama pikun, tapi tanda yang diperlihatkan itu hampir sama. Perlu adanya pengkajian lagi terkait apa yang diderita nenek, supaya dapat dilakukan penanganan yang tepat juga. Untuk tekanan darah tingginya nenek, mohon dikontrol lagi ya Nek, terkait manajemen emosinya dan pola makannya nenek juga dapat dijaga ya Bu, sebagai salah satu upaya agar tekanan darahnya nenek dapat terkontrol ya Bu, Pak. Iya, Dek. Nah, sudah sekitar 15 menit, mungkin saya akhiri dulu pertemuannya kita hari ini. Nanti kita agendakan lagi kembali untuk pertemuan berikutnya. Atau jika ada yang mungkin ingin Ibu, Bapak, atau Nenek tanyakan, bisa hubungi saya via telepon atau WhatsApp, atau bisa diskusi di puskesmas ya Bu. Mungkin itu saja di Bu, Pak. Nenek juga jaga kesehatan ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdasarkan hasil pengkajian keperawatan keluarga, keluarga Nyonya M atau Nenek Linda berada pada fase kemandirian keluarga tingkat 2 yang ditandai dengan keluarga mampu menerima petugas kesehatan sesuai dengan perencanaan. Keluarga mampu menyatakan masalah kesehatan dengan benar, memanfaatkan fasilitas kesehatan dalam hal ini yaitu puskesmas, serta dapat melakukan perawatan sederhana sesuai anjuran kepada anggota keluarga yang sakit.